Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik. Tidak terasa kita sudah akan memasuki masa transisi PSBB. Dan saya berharap, kita semua berharap agar kondisi akan menjadi semakin lebih baik dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, kembali pada kondisi yang semula. Hari ini kita masih beribadah online dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Oki Arfianto. Mari Bapak Ibu sekalian kita simak firman Tuhan, kita simak ibadah ini dari awal hingga akhir dan tangkap sesuatu, rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Dan saya percaya ketika ibadah ini selesai, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang indah. Kami datang kepada Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Saat ini dalam ibadah online, kami bersyukur untuk setiap anugerah penyertaan Tuhan hingga hari ini. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati kami hingga saat ini. Dan Tuhan pada siang hari ini, pada hari ini, Tuhan kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau melalui ibadah ini Tuhan. Mari Engkau hadir, mari Engkau lawat, dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami, Engkau hadir, dan Engkau menjamah hati kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk memuji, menyembah Engkau, untuk menerima lawatan-Mu atas kami. Dan biarlah hari ini kami mau melihat kekuatan baru yang Kau berikan atas kami, semangat yang baru yang Kau berikan atas kami, Roh Kudus yang menjamah kami, kesembuhan, pemulihan, dan mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Lord. Kau kudus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. You are holy. Holy is your name. Holy is your name, God. Kami sujud menyembah-Mu, datang di hadirat-Mu, Yesus. Kami percaya Mari sembah Dia. terima kasih Kami Yesus. rindukan Engkau. Rasa na 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 Kau kudus Tuhan, nama-Mu kudus. We worship You, Lord. Kau kudus dan mulia, Kau besar dan perkasa, Holy. Thank you, Jesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga
semesta alam. Kau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus Engkau, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Lebih lagi katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus Engkau, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kau kudus Tuhan. Ya la 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 basyir. Terima kasih Tuhan. Kau kudus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kau kudus Tuhan. Tiada Allah lain yang kami sembah Bapa. Yes. Hanya Engkau saja Tuhan di hati Amin. kami. Hanya Engkau saja yang kudus Tuhan. Thank you, Lord. Oh, Kau Allah yang kudus. Yesus, kami panggil namamu, nama segala Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang
kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian kami Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini telinga kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom, haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara semua. Kembali kita ketemu di ibadah raya online pada hari Minggu ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu di rumah atau dimanapun saudara berada? Ya, saudara, tidak terasa sudah sekitar 3 bulan kita ibadah raya online ya di rumah dan juga atau dimanapun saudara berada. Dan tidak terasa juga di bulan Juni ini ya kita mulai masuk dalam PSBB transisi saudara. Di mana kita mulai ya lebih banyak berkegiatan juga di luar rumah ya tidak seperti 3 bulan sebelumnya. Nah saudara, tetapi di balik cerita tentang perubahan dari kita selama ini stay at home masuk ke PSBB transisi ini saudara. Ya ada banyak cerita juga ya kesaksian dan juga saudara bagaimana Tuhan bekerja walaupun di rumah tetapi anak-anak Tuhan dijamah luar biasa. Tetapi saudara di sisi lain selama di rumah saya juga mendengar saudara beberapa cerita yang cukup struggling tentang keluarga-keluarga. Bukan hanya masalah ekonomi saudara. Ternyata saudara selama hampir 3 bulan di rumah. Saudara banyak juga saudara suami istri yang mengalami gesekan satu sama lain saudara. Kenapa terjadi saudara? Mungkin bukan hanya suami istri. Kalau di rumah mungkin ada mertua. Mungkin dengan mertuanya saudara. Atau dengan siapapun yang selama 3 bulan ini saudara bersama di rumah. Saudara kira-kira mengapa terjadi gesekan saudara? Saudara saya percaya saudara ya ketika gesekan terjadi itu memang pasti terjadi dengan orang-orang yang paling dekat saudara. Ya tidak mungkin saudara bergesekan dengan orang saudara yang tidak saudara kenal dan berada jauh saudara mungkin di Antartika atau di mana saudara tidak pernah ketemu. Saudara pasti tidak akan mengalami gesekan dengan mereka. Nah saudara selama 3 bulan saudara bertemu dengan dia lagi dan dia lagi dan dia lagi. Saudara sehingga tidak hanya cerita tentang stay at home. Tidak hanya cerita tentang saudara pesan makanan saudara lewat saudara mungkin aplikasi online. Tetapi ada cerita lain juga tentang saudara banyaknya gesekan yang terjadi. Nah saudara bicara tentang gesekan-gesekan yang ada. Nah saudara apalagi yang memperparahnya. Saudara ada beberapa hal lagi yang memperparah gesekan yang ada saudara. Salah satunya apa? Salah satunya saudara jika di antara mereka ya saudara entah itu suami istri atau siapapun yang ada di rumah bersama dengan saudara. Yang pertama memiliki rasa insecure saudara. Saudara apa itu rasa insecure? Ya saudara insecure itu berarti rasa tidak aman. Saudara kira-kira bagaimana sih orang yang sedang rasa tidak aman? Saudara kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, kalau saudara tinggal di satu daerah mungkin di pedalaman, ya bukan di kompleks yang ada security, yang ada CCTV saudara, lalu rumah saudara tidak memiliki saudara sistem pengamanan yang cukup baik, tiba-tiba satu kali rumah saudara kebobolan maling. Ya, saudara maka sejak hari itu ya saudara tinggal di rumah itu saudara akan merasa tidak aman. Ya, saudara akan merasa cemas. Saudara merasa ketakutan ya ketika saudara mungkin pergi dari rumah, pikiran saudara akan mulai berpikir, aduh ini akan ada yang bobor rumahku lagi atau tidak. Itu kira-kira saudara yang dimaksud dengan rasa tidak aman atau insecure ya. Nah saudara ketika seseorang merasa insecure atau tidak aman, ya saudara kejadiannya kira-kira seperti itu. Mungkin saudara sebelumnya dia pernah diserang. Ya, entah diserang dengan perkataan, entah perkataan suaminya, entah perkataan istrinya pernah menyerang dia. Bagaimana cara menyerangnya? Mungkin dengan bentakan. Saudara mungkin juga saudara dengan nada merendahkan saudara. Nah saudara semua itu saudara menjadi satu sejarah yang saudara tersimpan di dalam alam bawah sadarnya. Sehingga secara tidak sadar dia membangun rasa insecure. Dia takut kejadian yang sama terjadi lagi. Nah saudara, orang yang sudah memiliki saudara pengalaman sebelumnya seperti itu, lalu terbentuk rasa tidak aman, dia akan merasa cemas dengan apa? Dengan kemungkinan serangan berikutnya.
Sehingga saudara apapun yang mungkin pasangannya katakan, atau mertuanya sampaikan, atau mungkin saudara orang tuanya, saudara dia akan merasa seperti diserang. Padahal yang ngomong belum tentu sedang menyerang dia, saudara. Tetapi karena rasa insecure tadi, sudah dia akan mulai defense. Dia akan mulai saudara membalas kata-kata dengan lebih keras lagi. Karena kenapa saudara? Dia tidak ingin saudara rasa yang sebelumnya pernah terjadi itu dialami lagi. Itu insecure, saudara. Apalagi kira-kira, mungkin juga luka batin. Saudara, luka batin saudara yang mungkin pernah saudara ya terjadi dalam masa lalunya. Ya saudara, kejadian-kejadian yang traumatik. Ya entah itu mungkin ditinggalkan, dihianati saudara. Ya, lalu dalam 3 bulan itu saudara, tiba-tiba kita ada bersama dengan orang yang sama. Ya saudara, bahkan mungkin orang yang pernah menyebabkan luka batin itu sendiri. Ya, saudara ketemu dia tiap hari. Ya memang dalam masa PSBB transisi mungkin sudah mulai bisa berkurang. Karena kegiatan di luar mulai bisa bertambah. Tetapi saudara, ada banyak orang yang dalam 3 bulan ini mengalami banyak hal yang mengerikan, saudara. Ya, mungkin bukan hanya sekedar pintu dibanting. Ya, bukan hanya saudara sekedar saling membentak. Jangan-jangan saudara, ada magic jar yang sudah melayang juga mungkin saudara ya. Nah saudara, ya bagaimana cara kita bisa saudara survive ya dengan berbagai macam hal yang mungkin saudara pernah saudara terjadi di masa lalu kita. Sehingga tidak sampai mencuri masa kini dan masa depan saudara dan saya. Ya, nah saudara, saya ingin ajak saudara lihat satu firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan saudara. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, ini saudara kisah yang sudah sering dengar. Bagaimana Petrus bersama dengan Yohanes sedang ke bait Allah, saudara. Lalu di pintu gerbang dia bertemu dengan seorang peminta-minta yang lumpuh, saudara. Nah saudara, Petrus berkata, emas dan perak, saudara, tidak dia punyai untuk dia berikan kepada saudara pengemis ini, saudara. Karena berapapun yang dia punya, saudara, memang tidak mungkin bisa menyelamatkan, saudara, semua orang miskin yang ada yang dia temui, saudara. Ya sepanjang hari itu atau mungkin hari-hari yang akan datang. Tetapi yang luar biasa, saudara, walaupun dalam kondisi saudara yang tidak sedang berkelimpahan secara materi, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Tetapi apa yang ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dimiliki oleh Petrus, saudara, dia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, ternyata Petrus punya Yesus, saudara. Ya, saudara, di dalam hidup Petrus ada Kristus, saudara. Ada kuasa kebangkitan Kristus. Ada kuasa kesembuhan, saudara. Saudara, ini terjadi setelah para murid mengalami peristiwa Pentakosta. Di mana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup manusia yang percaya kepadanya. Saudara, yang mengalami pertobatan, saudara. Dan membuka hati untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak hari itu, saudara, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu tercurah atas hidup saudara dan saya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Nah saudara, apa yang terjadi setelah itu? Ya, saudara, yang terjadi setelah itu, saudara, ya, apa yang tidak dimiliki sebelumnya oleh para murid. Hari itu, saudara, mereka memiliki satu sumber yang tidak pernah berhenti mengalir. Dalam kitab Yohanes pasal 4 berkata, saudara, itu seperti mata air, saudara, yang tidak akan pernah berhenti mengalir di dalam saudara dan saya. Dia bukan lagi berada di luar, tetapi di dalam, saudara. Ya, sang sumber, saudara, Aba itu sumber daripada segala sumber. Sekarang saudara dan saya miliki. Nah saudara, ketika Petrus, saudara, berkata seperti itu, maka dalam kondisi yang mungkin kekurangan, tidak berkelimpahan secara materi, tetapi saudara, dia begitu bersemangat untuk tetap bisa memberi dan memberkati orang lain. Kenapa, saudara? Karena begini, saudara, ketika seseorang merasa intim dengan Tuhan, karena dia sibuk pelayanan,
Karena dia masih dijadwal saudara menjadi imam musik, menjadi usher, menjadi pendoa. Atau saudara karena dia masih posting hal-hal yang berbau rohani. Catat baik-baik saudara. Semua itu bukan indikasi saudara dan saya intim dengan Tuhan. Nah saudara, ketika saudara kita sedang tidak intim dengan Tuhan, kira-kira seperti apa saudara? Ya, walau dengan segala kesibukan yang berbau rohani, itu seperti ranting saudara. Yang, saya ulangi saudara ya, seperti ranting yang terlihat menempel kepada pokok. Saudara, terlihat menempel itu belum tentu menempel saudara. Kenapa? Karena walaupun saudara hanya berjarak 1 senti sekalipun dari pokok saudara, tetapi selama saudara dan saya tidak nempel, saudara, maka tidak akan ada sesuatu pun yang saudara dan saya terima dari Tuhan. Ya, saudara, kenapa saudara Petrus bisa berkata, saudara, apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Apa yang kupunya, kuberikan kepadamu, saudara. Karena dia sudah menerima dari Tuhan. Saudara, kapan saudara menerima dari Tuhan? Saudara dan saya menerima dari Tuhan ketika kita datang kepada Dia. Saudara, ketika kita saudara berani meninggalkan segala kesibukan kita, menjadikan Dia yang nomor 1 di dalam hidupmu. Sehingga saudara, ketika saudara memulai hari di pagi hari, saya percaya pasti pribadi yang saudara cari pertama kali itu adalah Kristus Yesus dan hadiratnya. Saudara tidak akan segera buka WhatsApp saudara. Saudara tidak akan segera cek saudara apa yang ada di Instagram saudara. Tetapi saudara akan segera cari dan panggil Tuhan. Nah saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Disitulah saudara baru bisa terima yang baru dari Tuhan setiap hari. Saudara, ketika saudara tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara, bukan Tuhan yang tidak memberikan saudara anugerah, hikmat, pewahyuan dan berkat buat saudara dan saya, tetapi kita yang sedang menjauhi berkat dari Tuhan. Nah saudara, ketika kita sedang menjauhi berkat dari Tuhan, kita tidak intim dengan Tuhan, maka seperti ranting tadi yang walaupun seakan-akan nempel, tetapi ternyata tidak nempel, maka saudara lama-kelamaan akan semakin kering. Saudara tahu ranting yang kering saudara, apa yang terjadi dengan ranting kering? Ranting yang kering ketika terinjak mudah patah, mudah hancur. Ranting yang kering saudara, terkena panas, mudah terbakar. Jangan heran orang yang tidak intim dengan Tuhan, saudara, dia mudah mengalami luka batin. Saudara, mudah patah hatinya. Mudah apalagi saudara, mudah terbakar emosinya. Saudara, sama seperti orang yang insecure tadi. Saudara, orang ngomong sedikit, dipikir serang dia. Saudara, orang ngomong hal yang lain, dipikir orang itu saudara sedang menjatuhkan dia. Padahal belum tentu orang itu berpikir hal seperti itu. Kalaupun iya, saudara, orang yang intim dengan Tuhan, saudara, saya percaya saudara, dia tidak mudah terbakar dan tidak mudah mengalami luka batin, saudara. Nah saudara, ketika seseorang jauh dari Tuhan, dia mulai kering, mulai kosong, karena tidak terima yang baru lagi dari Tuhan. Ketika dia tidak terima yang baru, persediaan kasihnya semakin menipis, saudara. Persediaan saudara, buah-buah rohnya semakin habis dan hilang. Saudara, karena saudara dan saya hanya bisa menghasilkan buah roh ketika saudara dan saya nempel kepada pokok anggur itu. Kepada Tuhan yang menyediakan saudara sumber daripada buah-buah itu. Ketika saudara mulai menjauh, maka saudara mulai tidak memiliki apa-apa yang saudara bisa berikan kepada orang lain. Hal itulah saudara, saya ulangi saudara, hal itulah yang menyebabkan bisa jadi dalam 3 bulan itu, ketika kita tidak intim dengan Tuhan, kita menjadi orang yang tidak bisa memberi kepada orang lain. Sebaliknya saudara, kita menjadi orang yang menuntut orang lain memberi kepada kita. Saudara, Petrus, walaupun dia berkata emas dan perak tidak ada padaku, tetapi passionnya, saudara, apa yang menjadi gairahnya adalah aku rindu menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa saudara? Karena dia sudah merasa puas dengan Tuhan.
dia penuh, saudara, dengan kasih Allah. Saudara, ketika seseorang penuh dengan kasih Allah, saudara, dia rindu untuk menyalurkannya kepada sekitarnya. Tetapi orang yang sudah jauh dari Tuhan, saudara, ketika dia sedang berpisah sebentar dengan istrinya atau anaknya, saudara, rasa kangen tidak ada, saudara. Ya, jangankan saudara berpisah lama, jangan berpisah saudara sampai dengan jangka waktu lama, sebentar saja, saudara, tidak ada rasa kangen sedikit pun, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena dia kering. Dia tidak bisa memberikan perhatian kepada orang lain. Orang kalau lagi kosong, dia minta diisi. Dia minta diperhatikan, saudara. Dia minta dilayani. Tetapi sebaliknya, ketika saudara penuh dengan hadirat Tuhan, saudara penuh dengan kasih Tuhan, maka saudara bukan menjadi orang yang minta orang lain lagi untuk memenuhi apa yang saudara mau, tetapi saudara menjadi orang yang rindu untuk memberkati orang lain. Sama seperti Petrus, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi aku punya sesuatu yang aku dapat dari Tuhan. Dan aku mau memberikan itu kepadamu. Pertanyaan saya, di hari Minggu yang luar biasa ini. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, apakah kondisi saudara sedang mengalami kekeringan secara rohani? Saudara, mungkin dompet kita sedang kering, saudara. Mungkin karena ada pemotongan gaji dari perusahaan. Atau bahkan ada saudara yang mungkin sedang dirumahkan hari ini. Tetapi catat baik-baik, saudara. Ketika yang di dalam ini tetap berkelimpahan, saudara. Maka bahkan dalam kekurangan sekalipun. Saya ulangi, saudara. Ketika yang di dalam berkelimpahan. Ketika mata air itu sudah membual-bual keluar. Maka dalam kekurangan sekalipun. Saya percaya. Saudara rindu memberkati orang lain. Tapi kalau pagi ini, saudara merasa tidak punya gairah untuk memikirkan orang lain. Bahkan saudara sudah lama tidak berdoa menyebut nama orang lain dalam doa syafaat saudara. Karena saudara pusing sudah dengan berbagai macam masalah sehari-hari. Saudara, jangan-jangan kita sedang tidak intim dengan Tuhan. Kita mulai kering. Kita mulai mudah patah. Kita mulai mudah terbakar. Kita mulai merasa insecure, saudara. Kita merasa diserang ketika ada orang berbicara. Kita merasa tidak aman, saudara. Tapi saya berdoa pagi hari ini. Firman Tuhan akan memulihkan saudara dan saya. Yang saudara mau untuk datang lagi kepada Tuhan. Saudara mungkin bilang, tapi saya rasanya nggak punya waktu, Pak Pendeta. So catat baik-baik. Apa yang saya sampaikan ini, saudara. Untuk segala sesuatu yang saudara anggap penting. Pasti saudara punya waktu. Saya ulangi, saudara. Untuk segala sesuatu yang saudara anggap penting, saudara pasti punya waktu. Saudara, kalau buat saudara Tuhan itu penting. Kalau buat saudara tanpa Tuhan, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya percaya saudara pasti punya waktu untuk Tuhan. Saudara, ketika saudara mulai ambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Sama seperti seorang perempuan Samaria. Yang tiba-tiba, saudara, dalam satu momen hidupnya, dia duduk bersama dengan seorang pria yang dia belum pernah temui dalam hidupnya. Dia sudah hidup dengan 5 orang pria yang menjadi bekas suaminya. Dan yang hari ini tinggal bersama dengan dia, itu bukan suaminya. Tiba-tiba ada pria ke-7 datang. Dan dia duduk bersama dengan dia di pinggir sumur, saudara. Ketika dia duduk dengan Yesus, hidupnya diubahkan, saudara. Saudara, kapan terakhir saudara datang mendekat kepada Tuhan? Ketika saudara lakukan hal itu, saya percaya hidup saudara juga akan diubahkan. Perempuan Samaria ini, saudara, dia duduk dengan raja di atas segala raja. Tabib di atas segala tabib. Dan dalam waktu yang demikian singkat. Bukan saja hidupnya yang diubahkan. Bahkan banyak orang-orang di kotanya juga mengalami revival, saudara. Saya tantang saudara pada pagi hari ini. Untuk saudara kembali mendekat kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati, saudara. Saudara, kalau engkau tahu ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau berkata, betul, Pak Pendeta.
saya sedang mengalami kekeringan. Saya seakan-akan sibuk dalam pelayanan, tapi saya sudah tidak punya lagi hubungan intim dengan Tuhan. Saya tidak pernah duduk diam untuk mulai menyembah Dia dan merenungkan firman-Nya. Saya mulai menjadi orang yang mudah terluka. Dan ketika saya terluka, maka orang ngomong sedikit saja rasanya langsung sakit. Sehingga saya akan segera merasa sakit. Sakit hati. Menyebabkan hari-hari ini engkau menjadi orang yang mudah marah. Atau mungkin kau pernah mengalami rasa direndahkan oleh orang lain. Pernah disalah-salahkan oleh orang lain. Sehingga engkau merasa nggak aman, insecure. Pada pagi hari ini, saudara, suami istri, mari berpegangan tangan satu sama lain. Kalau ada anakmu bersama menonton ibadah ini, menyaksikan ibadah ini, gandeng juga tangan anakmu, saudara. Mari, dalam waktu yang singkat ini, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mulai mendekat kepada Dia. Firman-Nya berjanji, kalau kita mendekat, saudara, Dia akan mendekat. Bahkan lebih dari itu. Sama seperti seorang ayah yang menantikan anaknya yang hilang pulang kembali. Dia akan segera berlari kepadamu. Dia akan buat pesta untuk engkau. Karena engkau sudah dirindukan selama ini. Engkau sudah dinantikan selama ini. Bapak, aku berdoa saat ini buat keluarga demi keluarga yang pagi hari ini menyaksikan tayangan ibadah raya online, Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan setiap pergumulan rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama Tuhan mau datang kembali kepadamu. Kami mau minta ampun Tuhan. Kalau kami sudah menjadi ranting yang kering, ranting yang mudah dipatahkan, ranting yang mudah terbakar. Kami sepertinya nempel denganmu. Orang lain lihat kami sepertinya masih rohani Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika orang lihat lebih dekat, sesungguhnya kami tidak punya hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Karena pada pagi hari ini, masing-masing mulai datang kepada Tuhan. Mulai rendahkan dirimu. Mulai berseru kepada Dia. Dan saya percaya, Roh Kudus sedang bekerja. Pribadi lepas pribadi. Membawa pemulihan. Membawa kesegaran dan kebangkitan di dalam nama Yesus. Saudara, rasakan bagaimana Tuhan jamah hatimu. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan. Kami mau mengalami kelimpahan kembali di dalam Engkau. Sama seperti Petrus Tuhan. Di mana dia merasa berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang dia temui sedang kekurangan, dia sudah tidak sabar untuk mencurahkan berkat yang dia terima daripadamu. Tuhan, kami rindu memberkati istri kami. Kami rindu menjadi berkat bagi suami kami. Kami rindu menjadi berkat buat orang tua, mertua, dan anak-anak kami. Tuhan, pulihkan Tuhan anak-anak-Mu. Bangkitkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, gesekan pasti terjadi. Bukan dengan orang yang jauh, tapi justru dengan orang yang dekat dengan kami. Tapi selama kami intim denganmu, kami tidak akan mengalami rasa insecure. Kami tidak akan mengalami rasa emptiness. Sebaliknya Tuhan, kami akan berlimpah-limpah dengan kasih. Sehingga kami siap untuk mengasihi suami, istri, mertua, anak-anak, saudara, tetangga, semua Tuhan yang kami temui dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan anak-anak-Mu untuk bukan hanya menjadi orang yang dilayani, tetapi untuk melayani sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua saudara yang percaya sudah dipulihkan Tuhan. Dan punya komitmen untuk selalu punya waktu berhubungan intim dengan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Saudara yang mau, sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita diberkati dengan ibadah hari ini. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Kita akan tutup ibadah kita dengan kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, Engkau yang memberkati kami dalam ibadah hari ini. Tuhan, biar kami boleh menangkap firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami mau membawa berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu jemaat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan dan kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan permai. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.